Haleluya, shalom berkat kerajaan. Dimanapun sudah berada pada kesempatan hari ini kita bersyukur oleh anugerahnya kita boleh bersama kembali beribadah, meninggikan nama Tuhan. Perlu saya sampaikan kepada setiap Bapak Saudara, dalam ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi tolong persiapkan anggur daur di perjamuan Bapak Saudara dan kita sama-sama menikmati hadiratnya lebih lagi. Untuk itu mari kita mengajak semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita menari melompat bagi Tuhan sebab adalah musim yang baru bagi kita. Haleluya. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Haleluya. Saat penuaian besar, anggur baru, anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Hey, oh, oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 mari bersorak. Saatnya bersorak. Hey, amin. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Haleluya. Sebab kami menikmati dalam setiap musim hidup kami Tuhan bersama denganmu. Kami bersyukur kepadamu saat ini Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Kami mau bermazmur bagimu. Kami meninggikan akan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih yang kami bawa Tuhan. Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu Tuhan. Hinalama siribi, hinalama ya nalama sen, hinalama sen, hinalama ya nalama ya nalama ya nalama. Haleluya.
Kami sembah Kau Tuhan. Berpaling Tuhan, Kau selalu ada bersamamu. Kita lama sini biar, haleluya. Kita lama ya lama sekian lama, Jesus. Kita lama sini, Engkau ada bersama. Engkau menyertai kami, Kau hadir Tuhan, Kau selalu bawa kami menikmati hadirat-Mu, menikmati kebersamaan dengan-Mu. Kami yakin Tuhan, satu yang ku percaya, kami ada bersama-Mu, Masuk kami naikkan Tuhan, pujian kami naikkan Tuhan, segala kemuliaan, ini nama Mari kita percaya bahwa ada kemenangan dalam setiap penyembahan kepada Dia Raja. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, lidah kami mau meninggikan nama-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, mazmur kami berikan bagi-Mu. Terima kasih. Ini yang kami selalu ingin renungkan bersama Engkau. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
lagi katakan bersama. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari berikan tepuk sorak-sorai bagi Dia Raja. Kemuliaan bagimu Tuhan, sebab kemenangan ada bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Sebelumnya kita siap meninggikan nama Tuhan, mari bersama-sama kita dengar panggilan Tuhan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Masih siap meninggikan nama Tuhan, amin. Mari kita semua datang kepada Tuhan, tinggikan, muliakan Dia. Mari kita semua, siapa? Haleluya. Gilanya menggenapi firman-Nya,
sekaranglah waktunya. Amin. Kami berdiri Tuhan. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya, ku menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari yang semua kita siap nama Tuhan, tinggikan Dia. Mari kita semua. Siapa saudara? Haleluya. Memanggil setiap kita hari ini. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku. Siapa Dia? Segala raja. Dialah Raja. Oh, Dialah Tuhan. Tuhan. Mari sekali katakan Dialah Raja. Raja. Haleluya. Engkau Raja dari segala raja Tuhan. Haleluya. Sorak kemenangan bagi Dia, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Dalam setiap musim Dia Allah, Dia Tuhan yang menyertai setiap kita. Dia bersama-sama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Bersamaku
Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Saudara dan Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga, apa yang Tuhan tuntut daripada kita. Dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu. Dan ketekunan dan ketabahan itu tidak mudah, saudara.
Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia. Ketekunan itu hipomone. Dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita. Sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasih Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya, bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan. Ya, polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa. Ya, kalau saya membaca itu karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya ya mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Senang kembali boleh berjumpa dengan saudara. Harapan saya setiap saudara boleh menikmati kebaikan, pertolongan, serta kasih Tuhan yang sempurna yang dilimpahkan kepada setiap kita sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kita. Kedewasaan rohani, kalau kita bicara tentang kedewasaan rohani, itu tidak banyak orang yang memperhatikan atau orang yang merindukan terjadinya kedewasaan di dalam rohaninya sepanjang dia mengiring kepada Tuhan Yesus. Banyak orang mengabaikan atau orang menganggap itu sesuatu yang tidak terlalu penting. Lebih banyak orang memperhatikan tentang pertumbuhan jasmaninya, pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan usaha, bahkan bisnisnya. Dan saya mau katakan saudaraku, banyak orang beranggapan, yang penting itu perbuatan baik. Karena mereka berpikir hanya dengan berbuat baik mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, memang betul, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus berbuat baik. Tapi bukan karena perbuatan baik itu yang membuat kita diselamatkan dan dibenarkan. Kita dibenarkan adalah anugerah Tuhan. Karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya dibenarkan. Selanjutnya, kita harus hidup di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Kalau bicara tentang kebaikan, ukuran kebaikan seringkali kita gunakan parameter atau pembanding untuk mengukur kebaikan kita itu adalah ukuran kita sendiri.
Kita merasa sudah banyak berbuat baik, kita nggak menyusahkan orang, bahkan kita menolong orang, bahkan kita menjadi saluran berkat untuk banyak orang, dan seterusnya. Tapi hari ini saya akan mengajak setiap saudara yang dikasihi Tuhan untuk belajar mengukur kebaikan, mengukur pertumbuhan rohani kita dari kacamata firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. 1 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya, perhatikan di sini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita diperlengkapi untuk kita makin mengenal Kristus. Ya, pertanyaannya, apakah kita dikenal oleh Tuhan? Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Jangan-jangan kita sudah melakukan banyak kebaikan menurut ukuran kita. Rasanya kita sudah baik dengan orang, bahkan kita merasa tidak pernah menyusahkan orang. Lalu kita bandingkan dengan orang lain yang lebih banyak menyusahkan orang, ngerepotin orang, nyusahin orang, dan saudara merasa diri saudara jauh lebih baik, sehingga saudara merasa cukup dengan keadaan seperti itu. Hari ini bukan kebetulan kalau saudara mendengar akan firman Tuhan. Tuhan tidak merasa cukup kalau saudara berkeadaan seperti ini saja. Harus terjadi pertumbuhan. Sesuatu yang hidup akan mengalami pertumbuhan. Kalau saudara memiliki seorang anak, ya saudaraku, kalau ada orang yang bertanya, kenapa anak saudara kok semakin cepat sekali besar? Saudara kan sulit menjawabnya. Karena bagian kita adalah memberi anak kita makan, merawat, mencukupkan kebutuhannya. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Dan yang membuat pertumbuhannya adalah Tuhan sendiri. Dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Begitu juga dengan rohani kita. Saya berharap saudaraku, ini satu hal yang perlu saudara seriusi. Ini satu hal yang perlu saudara perhatikan. Ini satu hal yang jangan dianggap sepele. Ya. Jadi saudara mengasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 tadi, saudaraku, kita akan lihat ada beberapa hal yang menjadi perlengkapan atau hal-hal apa yang akan Tuhan lengkapi dalam hidup saudara dan saya agar menjadi seorang pribadi yang dewasa di dalam rohaninya. Yang pertama di sini dikatakan, saya kutip sekali lagi, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Jadi saudaraku, hal yang pertama yang Tuhan akan perlengkapi dalam hidup saudara dan saya untuk kita bisa bertumbuh dewasa secara rohani adalah yang pertama adalah perkataan kita. Ya, perkataan kita harus menjadi dewasa. Ya saudara mengasihi Tuhan, saudara bayangkan kalau seorang bayi yang baru lahir, dia tidak bisa berkata satu kata pun, dia tidak bisa selain dia menangis, ngoek. Ya, mau pipis ngoek, lapar ngoek, mau minum susu ngoek. Ya, cuma satu kata, dia tidak bisa berkata-kata. Ya,
saudara mengasihi Tuhan. Itu seorang bayi, kemudian dia bertumbuh menjadi anak-anak. Dia sudah mulai belajar berkata-kata, sudah mulai belajar berkata. Kadang-kadang kita sebagai orang tuanya nggak jelas mengartikan apa kata-kata dari anak kita yang baru belajar berbicara. Ya, saudaraku, nggak jelas. Ya, saudaraku, begitu juga dengan pertumbuhan rohani kita. Seringkali, saudaraku, kata-kata kita itu perlu kita belajar untuk memperbaiki, perlu belajar untuk mengaturnya, menatanya, sehingga perkataan kita itu menjadi perkataan orang yang dewasa. Salah satu tanda kedewasaan adalah mampu menjaga perkataannya. Ya, salah satu tanda kedewasaan seseorang, kedewasaannya di secara rohani termasuk di dalamnya, adalah dia mampu menjaga perkataannya. Ada 4 hal yang menjadi acuan atau ukuran daripada perkataan yang dijaga itu, atau perkataan yang dewasa itu. Yang pertama adalah berpikir dan mempertimbangkan sebelum bicara. Ya, dia berpikir dan mempertimbangkan sebelum dia bicara. Apakah ini perlu disampaikan? Apakah ini sesuatu yang cocok waktunya atau timingnya untuk disampaikan sekarang, atau nanti saja, atau tidak perlu dilakukan? Dan kalau ini disampaikan, kira-kira akibatnya apa, dampaknya apa, itu dia pertimbangkan sebelum berbicara. Tetapi kalau kita punya sifat anak-anak, ya, sebagai seorang kanak-kanak, Rasul Paulus tadi katakan bahwa seorang kanak-kanak itu dia ngomong dulu baru berpikir. Setelah ada masalah akibat perkataannya baru dia berpikir. Bahkan dia mungkin menyesal. Tetapi perkataan yang sudah keluar dari mulut saudara itu tidak mudah untuk ditarik kembali. Saudara mungkin bisa minta maaf, saudara mungkin klarifikasi, tapi berita itu tidak semudah itu. Karenanya sebelum berbicara sebaiknya kita mempertimbangkan tentang hal itu. Itu yang pertama adalah berpikir. Yang kedua adalah tidak mudah berjanji. Ya, dan kalau sudah dijanjikan, kita harus pegang akan janji itu. Ya, kalau meleset, ya saudara perlu untuk menjelaskan, menceritakan, tapi sebaiknya jangan mudah untuk berjanji. Yang ketiga, siap bertanggung jawab atas ucapan kita. Siap bertanggung jawab. Seringkali kan orang, enggak, saya enggak ngomong begitu, salah dengar kali, ya mungkin ditambah-tambahin orang kali. Padahal kita sudah jelas-jelas mengucapkannya. Kalau kita mau dewasa di dalam Tuhan dan menjaga perkataan kita, kalau kita sudah terlanjur salah, ayo kita belajar minta maaf dan kita mengakui, ya saya salah, saya tadi ucapkan itu, maafkan saya. Yang keempat, biarlah perkataan itu membangun. Membangun apa, saudaraku? Membangun iman orang yang mendengarkan perkataan kita. Membangun apa? Membangun semangat orang yang tadinya sudah mulai lemah, mulai putus asa, mulai dibuat menjadi bergairah kembali. Mulai tahu bahwa tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan ujung-ujungnya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi apapun yang saudara dan saya kerjakan, endingnya, akhirnya, ujungnya harus mempermuliakan Tuhan. Bukan mempermuliakan kita, bukan membawa orang kagum pada kita, bukan membuat orang merasa bahwa lewat kitalah dia diselamatkan. Kita bukan juru selamat. Juru selamat adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita adalah alat sebagai saksi sehingga orang boleh melihat pribadi Yesus yang tidak terlihat, boleh terlihat nyata lewat hidup saudara dan saya. Nah, itu beberapa tanda saudara yang kasih Tuhan, ya. Jika kita belum bisa menjaga perkataan kita dengan benar, ya, jika kita belum bisa menjaga perkataan kita dengan benar, itu salah satu tanda bahwa kita masih kanak-kanak rohani. Ya, contohnya, ya, kita sering ribut sama orang.
Oke lah, mungkin kalau 1 orang, 2 orang, tetapi kalau beberapa orang, saudaraku, kita selalu sering ribut, ya, saudaraku, tadinya berteman, lalu kemudian ribut, kemudian musuh, ya, dan seterusnya. Atau mungkin kalau orang dalam keadaan baik, lalu kita hadir di sana, malah terjadi percekcokan. Orang yang tadinya berteman akrab, lewat perkataan kita, mereka menjadi akhirnya bermusuhan, dan seterusnya. Saya mau katakan, saudaraku, kalau itu terjadi dalam hidup saudara, jangan salahkan teman saudara, jangan salahkan orang-orang di sekeliling saudara. Ayo kita mulai belajar berubah. Jangan-jangan kita perlu belajar menjadi dewasa lewat perkataan, lewat sikap kita. Karena saya percaya hidup saudara dan saya yang sudah dipenuhi dengan Roh-Nya yang kudus dalam hati kita akan mampu membawa damai, dan kita menjadi juru damai, sehingga kebaikan dan kasih Tuhan boleh dirasakan oleh banyak orang. Ya, jangan mengikat tangan Tuhan dengan perkataan kita yang negatif. Ini hal yang penting. Seringkali kita mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi tanpa sadar lewat perkataan kita, kita mengikat tangan Tuhan. Mengikat dalam tanda kutip loh, saudaraku. Sehingga sepertinya Tuhan tidak mampu menolong kita. Sepertinya Tuhan tidak mampu untuk membela kita. Sepertinya Tuhan tidak punya kuasa untuk membebaskan kita dari masalah. Sebenarnya bukan Tuhan tidak mampu, bukan Tuhan tidak mau, tetapi karena perkataan kita yang seringkali mengikat, sepertinya membuat Tuhan tidak mau turun tangan dan campur tangan atas masalah kita. Contohnya, kemana-mana saudara berkata, saya ini susah, memang hidup saya ini susah, ya, saya nggak mungkin sembuh, saya pasti hancur, rumah tangga saya pasti bubar, dan sebagainya. Seringkali perkataan kita perlu kita benahi, karena saya yakin iman kita tidak mungkin lebih tinggi daripada perkataan yang keluar dari mulut kita. Hal yang kedua, kita lihat lebih lanjut 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Sudah kita bicara tentang perkataan. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Jadi hal yang kedua yang perlu saudara perhatikan pertumbuhannya untuk menjadi dewasa adalah perasaan kita. Perasaan anak-anak selalu minta diperhatikan. Perasaan anak-anak selalu minta dimengerti. Dia nggak mau tahu papa mama ada uang atau tidak. Kalau dia ingin sesuatu harus ada. Papa mama harus beli. Bahkan nggak mau tunggu terlalu lama. Kalau terlalu lama dia akan nangis, akan berteriak, minta sekarang. Saudaraku, itu salah satu perasaan anak-anak adalah selalu ingin diperhatikan. Tapi dia tidak pernah memperhatikan orang tua. Dia asik dengan mainannya, dia asik dengan aktivitasnya. Dia nggak mau tahu orang tuanya. Apa ada uang atau tidak, dia nggak mau tahu. Dia tidak mau mengerti. Perasaan orang dewasa bisa memperhatikan dan mengerti tentang orang lain. Perasaan orang dewasa, dia tidak cuma berharap dimengerti dan diperhatikan, tetapi dia bisa peduli dengan orang lain, bisa mengerti tentang orang lain. Kalau orang lain membuat kesalahan, baik lewat perkataan atau tindakan, dia bisa mengerti, dia bisa memaklumi. Tidak mudah untuk tersinggung, tidak mudah untuk menilai, bahkan menghakimi orang. Kenapa? Karena dia punya kedewasaan rohani, kesiapan untuk melihat, kesiapan untuk mendapatkan hal-hal yang terburuk. Dia tidak pernah berespon yang buruk. Kenapa? Karena perasaannya sudah bertumbuh menjadi dewasa. Ya, perasaan anak-anak sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan nyaman, hati nyaman. Keadaan semua sesuai keinginan, dia merasa senang. Ya saudaraku, sementara kita semua sadar dan tahu bahwa tidak semua keadaan, tidak semua sikap orang bisa seperti maunya kita. Bahkan kebanyakan atau banyak kali atau acap kali yang terjadi sangat berbeda
yang seperti yang saudara dan saya harapkan. Perasaan lain daripada anak-anak adalah tidak sabar menunggu. Dia nggak mau menunggu terlalu lama. Ya, dia nggak mau menunggu terlalu lama. Dijelaskan juga kenapa ini prosesnya lama pun dia nggak mau mengerti. Diberitahu juga bahwa ini memang nggak bisa cepat, harus menunggu. Dia juga nggak mau mengerti. Kapan dia mengerti, kapan dia tahu, kapan dia bisa menerima keadaan, kapan dia bisa menerima penjelasan ketika dia bertumbuh menjadi dewasa. Karenanya saudaraku, jangan tetap jadi anak-anak rohani. Itu yang membuat hidupmu gak nyaman. Itu yang membuat hidupmu sepertinya segala-galanya gak enak. Karena pekerjaan yang paling menjengkelkan dan membosankan adalah menunggu. Apalagi saudara harus menunggu jawaban daripada Tuhan. Menunggu jawaban doa saudara yang rasanya sudah terlalu lama saudara menunggu. Kedewasaan mampu menguasai perasaan dan pikirannya. Orang yang dewasa mampu mengendalikan perasaan dan pikirannya. Ya saudaraku, tidak egois, iri, ngambek, menuntut, tidak mau mendengar penjelasan dan sebagainya. Dan orang dewasa perasaannya itu dikendalikan oleh pikirannya. Anak-anak rohani tindakannya dikendalikan oleh perasaannya. Karenanya perasaan yang terpengaruh oleh keadaan dan sikap orang itu seringkali membuat grafiknya itu naik turun. Ya, saudaraku, sesuatu yang tidak nyaman. Hal yang selanjutnya kita kembali. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Hal yang ketiga, kalau saudara ingin bertumbuh dan diperlengkapi, di-equip menjadi dewasa, adalah tentang cara berpikir kita. Ingat, tidak semua persoalan pergumulan saudara bisa dengan mudah saudara ubah. Tidak selamanya bisa dengan mudah. Sekalipun saudara berdoa, Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Tetapi persoalannya, selama kita menunggu persoalan itu dibalikkan oleh Tuhan, selama kita menantikan persoalan saudara dipulihkan oleh Tuhan, kita perlu untuk mengubah cara berpikir kita. Pikiran kita yang mampu mempertimbangkan dampaknya. Dampak dari apa? Dari keputusan atau respon atau sikap kita atas pergumulan kita. Semakin belajar dan dari pengalaman, saudara akan punya sudut pandang yang makin luas. Ya, kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya kasih contoh kasus, ya. Misalnya ada satu tawaran pekerjaan. Ya, saudaraku, ada satu tawaran pekerjaan. Saudara bisa jawab dengan dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, saudara bisa bilang, pekerjaan itu ya bisa, saya bisa kerjakan, tapi susah. Sudut pandang yang kedua, respon saudara atas tawaran pekerjaan itu memang susah, tapi saya pasti bisa. Ya, jawaban yang pertama adalah bisa, tapi susah. Jawaban yang kedua, susah tapi bisa. Jadi penekanannya adalah sesudah kata tapi. Tapi susah atau tapi bisa. Ya, saudaraku, itu yang perlu saudara perhatikan untuk mengubah cara berpikir saudara, untuk melihat satu persoalan, satu beban, satu pergumulan, apakah setelah kata tapi bisa atau tapi susah. Ya, jadi ini satu hal yang penting. Ya, kalau saudara melihat apakah itu tawaran
apakah itu pergumulan, apakah itu tantangan yang diperhadapkan pada saudara dan saya, saudara bisa melihat dengan kacamata atau sudut pandang yang berbeda. Bisa, tapi susah. Ya, atau memang susah, tapi pasti bisa. Nah, saudaraku, cara pandang itu yang sangat membuat saudara akan menikmati bagaimana saudara mengatasi tawaran, tantangan, dan pergumulan itu dengan baik, atau dengan susah, atau dengan kegagalan, karena saudara gagal memiliki sudut pandang yang benar atas masalah itu. Dalam semua hal, ya saudaraku, dalam mempersiapkan sebuah pernikahan, mempersiapkan sebuah usaha, mempersiapkan sebuah tantangan ataupun hal-hal yang kadang-kadang membutuhkan persiapan yang khusus. Gak bisa, saudaraku, orang yang sering kali berkata, yang penting mengalir. Saya mau katakan, hari gini saudara gak cukup dengan mengalir saja. Ya, mengalir saja itu, dengan kata lain, seringkali kita membuat semuanya itu sepele dan tanpa persiapan. Tapi persiapkan sebaik mungkin. Yang mampu saudara dan saya lakukan, siapkan. Yang tidak mampu kita lakukan, biarlah Tuhan lakukan untuk kita. Ya, lakukan yang terbaik, yang apapun yang saudara bisa lakukan, lakukan. Itu sulit, berapapun harganya, bayar. Ya, dengar baik saudaraku, saudara akan mendapat apa yang siap saudara bayar. Ya, you get what you pay for. Saudara akan mendapatkan sesuatu yang saudara bayar atas yang saudara inginkan. Saya mau katakan, kalau saudara mengharapkan barang bagus, nggak ada yang murah, saudaraku. Ya, kalau yang murah nggak ada yang bagus. Jadi kalau saudara ingin mengharapkan sesuatu barang yang bagus, yang berkualitas, yang bermerek, saudara harus berani bayar harganya. Nah, sebaliknya, saudara kasih Tuhan, sesuatu yang murah tidak ada yang bagus. Karenanya, kalau saudara ingin mendapatkan yang terbaik, ayo belajar memberikan yang terbaik untuk semua itu. Waktu yang terbaik, pikiran yang terbaik, hati yang terbaik, ya, kesiapan yang terbaik. Bahkan kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya, saudaraku, kita akan lihat sesuatu yang besar, bahkan Dia sanggup memberi lebih besar daripada apa yang sanggup saudara dan saya doakan. Ya, saudaraku. Sebelum menyimpulkan, butuh konfirmasi. Cara berpikir orang dewasa tidak mudah menyimpulkan, apalagi menghakimi. Dia harus check and recheck. Dia membutuhkan sumber. Ya, saudara lihat, mata kita dua, telinga kita dua, artinya kita harus mendengar dari sisi yang berbeda, melihat dari sisi yang berbeda sebelum menyimpulkan sesuatu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak salah di dalam menyimpulkan, lalu mengambil keputusan yang keliru. Itu sesuatu yang sangat berbahaya. Karenanya, mari saudaraku, kita punya sudut pandang yang berbeda. Mata kita dua, sudut pandang yang berbeda. Kita punya telinga dua, punya sudut pendengaran yang berbeda. Ya, saudaraku, saya percaya hari-hari ini banyak orang berpikir yang penting pikirannya positif. Dulu saya juga pernah berkhotbah dan berkata seperti itu. Tetapi kalau kita renungkan, saudaraku, berpikir yang positif itu tidak alkitabiah. Tidak pernah Alkitab katakan atau Yesus katakan berpikirlah positif, atau surat Rasul Paulus katakan berpikirlah positif, nggak ada. Ya, saudaraku, karena pikiran positif itu bisa positif menurut masing-masing orang. Seorang bapak yang mencuri, dia berkata, saya tahu ini nggak boleh, tapi ini demi buat beri pengobatan buat anak saya yang sakit. Saya nggak mau anak saya meninggal gara-gara saya tidak bisa
mengobati. Gara-gara saya tidak bisa membawa dia ke rumah sakit, tapi saya nggak ada uang, karenanya saya mencuri. Kan nggak salah toh, ya. Saudaraku kasih Tuhan, seorang pencuri pun bisa berpikiran positif bahwa itu demi keselamatan anaknya, tetapi itu tidak benar di mata Tuhan maupun di mata hukum. Karenanya saudara kasih Tuhan, ayo belajar, jangan cuma sekedar berpikir positif, tapi biarlah saudara memiliki pikiran Kristus. Ya, waktu saudara memiliki pikiran Kristus, kebenaran yaitu pribadi Kristus sendiri akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Karenanya saudaraku, pikiran positif itu parameternya, ya, pengukurnya itu sangat rancu, ya, sangat rancu, ya saudara kasih Tuhan. Seorang yang berbuat dosa pun dia bisa mencari pembenaran. Yang penting yang positif aja lah, ya. Orang melakukan hal yang buruk, udah memang perbuatan saya buruk tapi hati saya pun, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita ubah cara berpikir kita dan kenakan pikiran Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Hal yang selanjutnya ayat 12, tetap dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ya, bercermin. Orang bercermin itu ingin melihat keadaan dirinya, ingin melihat gimana aslinya. Saya mau katakan, cermin kita sebenarnya adalah Alkitab. Kalau saudara ingin bercermin, jangan bercermin menjadikan orang lain cermin saudara. Jangan menggunakan pribadi lain menjadi cermin saudara. Gunakan firman Tuhan menjadi cermin sehingga saudara tahu ada hal-hal buruk di wajah kita yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita koreksi, yang perlu kita bertobat atasnya. Saya berharap saudaraku, yang keempat ini adalah cara kita melihat diri kita sendiri. Kanak-kanak tidak bisa melihat siapa dirinya dan tidak bisa melihat akan masa depannya. Kalau saudara masih kanak-kanak rohani, saudara merasa benar aja. Bahkan bukan benar saja, saudara merasa orang yang paling benar, ya, dibandingkan orang-orang sekeliling saudara yang saudara anggap orang lain gak benar, saudara yang paling benar. Dan anak-anak rohani tidak bisa melihat masa depannya, sehingga banyak orang yang rohaninya tidak bertumbuh masih percaya dengan ramalan nasib. Dia berpikir nasibnya ditentukan oleh garis tangannya. Saya mau katakan, orang yang tidak punya tangan pun punya masa depan kalau dia tahu hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Ya saudaraku, jangan peduli dengan tanggal lahir, ya, bulan apa dan sebagainya. Jangan peduli dengan bintang-bintang yang banyak sering kali diperhatikan orang sebagai alat untuk menentukan nasibnya kelak. Saudara dan saya, kita ditentukan lahir di hari yang baik, saudara hidup di hari yang baik, saudara sedang berjalan kepada masa depan yang baik. Karenanya tetap percaya di dalam Tuhan, selalu ada masa depan yang indah. Yakobus 1:23 katakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati muka yang sebenarnya di depan cermin. Ya, cuma sekedar mengamat-amati, memperhatikan mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya saudaraku, kenapa? Karena seringkali orang kecewa. Begitu dia di depan cermin, dia merasa wajahnya sudah terlalu tua, sudah tidak secantik dulu, tidak secakap dulu. Lalu dia merasa dia nggak mau melihat kenyataan yang sebenarnya.
Saya mau katakan saudaraku, kalau saudara menjadikan firman Tuhan itu cermin, saudara akan melihat ada banyak sisi dalam hidup saudara yang perlu saudara benahi, yang perlu saudara perbaiki. Jangan tinggalkan cermin, jangan tinggalkan firman Tuhan, jangan tinggalkan Alkitab. Biarlah Alkitab itu makin hari makin menyatakan hal-hal yang kurang, sehingga saudara makin meninggalkan sifat kanak-kanak saudara dan bertumbuh menjadi dewasa. Ya, orang dewasa yang pertama mampu melihat dirinya sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang kedua, orang dewasa tidak akan mengotori dirinya dengan dosa lagi. Alkitab bilang kalau orang berdosa itu seperti babi kembali kepada kubangan, ya, seperti anjing kembali kepada muntahnya. Artinya kembali kepada hidup yang lama. Tapi orang yang dewasa, dia tahu dia sudah diselamatkan, dibenarkan, dibasuh oleh darah Yesus. Dia tidak akan mengotori dirinya kembali, atau dengan kata lain dia tidak akan menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali. Yang ketiga, tanda orang dewasa bisa menerima kekurangan dirinya dan terus memperbaikinya. Terus memperbaikinya artinya bertobat, ya, terus untuk kembali sehingga hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini. Yang keempat, sadar bahwa dirinya adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dia tahu dia ada di muka bumi ini, salah satu tugasnya adalah menjadi saksi Kristus. Untuk apa? Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang kelima, dia percaya, orang yang dewasa percaya ada masa depan di dalam kehidupannya jika dia hidup di dalam firman-Nya. Biarlah firman Tuhan yang saudara dan saya dengar hari ini membuat kita dikuatkan, membuat kita disadarkan bahwa kita harus bertumbuh dewasa secara rohani dalam Tuhan. Itu yang akan membuat banyak berkat pertolongan, kemurahan Tuhan akan semakin dinyatakan buat hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau melihat setiap kami yang mendengar lewat televisi, lewat handphone, dimanapun kami berada. Kiranya kasih Tuhan menjamah setiap kami, sehingga firman yang kami dengar boleh dimeteraikan di dalam hati kami, membuat hidup kami dihidupkan, dipengaruhi, dipenuhi, dan bahkan firman Tuhan menjadi cermin bagi hidup kami, sehingga hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Berkati yang mereka yang berkekurangan, rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit saat ini, dimanapun mereka berada, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kemurahan Tuhan kami menerima jawaban doa kami saat ini juga. Haleluya. Kita katakan amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu
besar berlimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Mari jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, kita renungkan firman yang kita dengar. Apakah saudara percaya bahwa Yesus telah menebus saudara? Karenanya tidak ada alasan buat kita menjadi kanak-kanak, karena Dia mengharapkan setiap kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ada satu pertumbuhan yang akan membuat saudara makin berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga saudara akan melihat hidup saudara yang berbuah itu dapat menyenangkan Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang dan saudara angkat tinggi merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan perjamuan ini, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Dia mati bukan karena kesalahannya, Dia mati di atas salib dengan cara yang paling hina, yang menderita secara jiwa, secara tubuh, karena kasihnya buat saudara dan saya. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita bersyukur di dalam Tuhan karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya. Dia sudah baik buat saudara dan saya. Biarlah lewat perjamuan kudus ini kita boleh semakin bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kebangkitannya saudara bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Saya percaya, katakan kiri kanan saudara, aku diberkati oleh Tuhan. Saya percaya dalam setiap musim keadaan kita, Tuhan sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Kita percaya Tuhan sanggup melimpahkan kita dengan segala berkat yang datangnya daripada Dia, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Mari Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita diberkati, kita juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang kita tabur pada kesempatan hari ini. Bapak Saudara bisa mentransfer persembahan Bapak Saudara melalui nomor rekening yang tertera di depan layar saudara. Bisa melalui mobil banking dan segalanya kita percaya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Ketika kami diberi kesempatan, kami menabur di ladang-Mu yang subur. Kami percaya apa yang kami bawa, benih yang kami tabur, itu akan bertumbuh dan sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan, usaha pekerjaan umat-Mu, gereja-Mu, jemaat-Mu, semua diberkati. Kami siap menabur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Yeah. Selamat menabur. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita oh, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, mari melompat bagi Tuhan. Yeah. Oh, saatnya bersorak. Hey, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Hey, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Kita bisa goyangkan badan kiri saudara ke kanan ke kiri. Mari menari bagi Tuhan. Haleluya.
Sekali lagi sama-sama. Musim baru telah tiba, sukacita. Sukacita melimpah. Ini waktunya kita menuai bagi Tuhan. Saat penuaian Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, sama-sama. Ya, hey, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, siap. Ya, hey, haleluya. Sembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Semoga kita diberkati Tuhan, bersorak bagi Dia. Haleluya. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Angkat tangan saudara. Terimalah damai sejahtera. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan saudara damai sejahtera. Kasih-Nya, penyertanya sempurna atas saudara. Mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita. Bahkan Dia berjanji menyertai saudara dan saya. Kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Semoga kita diberkati Tuhan hari ini, amin. Saya percaya bahwa sukacita Allah melimpah buat kita. Selamat berhari Minggu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan bersama. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. Haleluya. Selamat berhari Minggu buat saudara terkasih dalam Tuhan. Dimanapun kau berada hari ini, kita percaya kasih, sukacita, dan sejahtera melimpah bagi kita. Sampai ketemu dalam ibadah yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari sekali lagi katakan, Dialah Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, bukan bangkit. Nyatakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, oh, Dialah Tuhan, Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, Dialah Raja, Raja. Wow. Haleluya. Sampai ketemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.